rahasianya dong, Mas. Nah, Tahu. sebelum saya bongkar rahasianya, ini makasih dulu buat mantan-mantan saya dulu. Banyak amat. Karena apa? Mereka itu ibaratkan buku LKS gitu, memberi pelajaran ke saya untuk kedepannya. Jadi selamat datang di Bacotan Cinta Anak dan Bapak. Di video perdana ini kita ngomongin apa nih? Video perdana. Bukan bawain dulu, perkenalan dulu di video perdana. Saya Raven Anandio dan siapa? Saya Rick Siva, bapaknya Doi. Kalau keren-keren nama Ricky itu. Rick Siva. Iya, nama samaran tuh anjing. Mending gak boleh pakai nama samaran, santai aja kalem atau kasar mana emang. Ya dengan bapak Ricky di sini. Sorry tapi geng sebentar. Apa? Nanti kita ngomongnya agak campur Sunda, agak kasar sedikit nggak apa-apa ya. Kayak kita mah kayak begini soalnya sama anak teh gitu. Jadi nggak biasa yang kamu ua gitu ya. Jadi jangan kaget, udah rubas. Slow by. Nggak ada vibe di sini ya? Biasanya kalau podcast suka ada vibe. Kebetulan gue nggak doyan kayak begitu-begitu ya, apa rokok kimia gitu. Mendingan gue tembakau aja. Bukan vibe, alkohol vibe. Tolong, mas, tolong mas. Itu arak. Saya nggak biasa, saya minumnya Tamblengan, sponsor by. Oke. Jadi kali ini gimana? Di video pertama mau ngebahas tentang tipe-tipe cewek dari sudut pandang laki-laki dan tipe-tipe cowok dari sudut pandang para homo. Kayak kita gitu kan. Aduh, kamu ngomongnya jangan homo-homo gitu, nanti kita di-ban anjing. Oh iya. Lupa, dikat aja. Nanti dikat aja ya. Itu, yang pakai tit itu ya. Ya, dari video sudut tipe-tipe cewek dari sudut pandang laki dan tipe-tipe cowok dari sudut pandang cowok, karena kita yang ngobrolin cowok kan ya. Betul. Tapi kita bisa merekomendasikan tipe-tipe cowok apa aja yang bisa dijadikan pasangan untuk para cewek di luar sana. Yang halus. Oke, bahasan pertama yuk. Setelah itu pembahasan pertama. Tipe-tipe cewek menurut versi anak muda dulu nih. Oke, boleh. Tipe-tipe cewek menurut versi anak muda, nanti menurut dudanya nanti dulu. Tahan dulu. Anjing biasa we kalau anjing lo dipromosiin gitu, santai aja, bisa payu. Iya. Kalem goblok. Jadi menurut versi anak muda tuh tipe cewek apa aja sih ini gue pengen tahu. Tipe cewek sebentar. Tipe cewek tuh dari segi apa dulu nih? Kan yang gampang halanya, jangan terlalu dalam lah. Penampilan fisik, secara penampilan fisik luaran. Penampilan fisik. Lo seneng yang kayak gimana? Menurut pribadi nih. Pribadi dulu lah, yang umum pribadi dulu. Harus ngomongnya agak aman, soalnya di sebelah ini lagi video call juga ini sama ini. Iya nggak apa-apa. Biar agak aman. Santai. Menurut pribadi ya, penampilan secara fisik, wah, rambut panjang, hitam, lebat. Itu kenapa kayak jembut, panjang lebat begitu, lebih cukur apa gitu? Beda, lebih suka yang botak sih. Aduh, klimis ya, biar nggak gatel ya. Lebih nyocol loh. Terus lebih ke oriental. Oke. Tapi sama yang sekarang oriental nggak loh? Kira-kira enggak ya? Sama sekarang enggak, cuman ya cinta. Anda cinta. Jangan suka membunuh gitu. Saya bukan lagi begitu. Diliatin ini. Iya kan, kalau saya kan nanya tadi oriental, tapi sama ceweknya yang sekarang kan bukan oriental tipenya gitu ya. Itu masuk kategori yang mana, Mas? Tolong coba. Nah, nanti itu ada pembahasan selanjutnya. Kenapa saya dengan pasangan yang sekarang tidak oriental, tidak sesuai selera gitu. Sebenarnya dia sesuai selera, cuma di segi yang lain. Apalagi? Terus apa lagi ya? Rambut udah, oriental udah. Dia begitu mandang fisik sih sebenarnya. Asal asik. Serius? Iya beneran. Asal asik itu. Sebenarnya cewek itu asal asik. Bagian atas tubuh? Ngobrolnya masuk. Bagian atas tubuh? Bagian atas tubuh nggak begitu mandang sih. Lebih mandang yang bawah. Yang bawah. Yang belakang gitu. Yang bawah. Berarti kalau itu kita satu tipe sih sebenarnya. Asiknya tuh lebih ngelihat yang belakang gitu, lebih asik daripada yang depan. Enak lihat dari belakang. Depan nggak jadi masalah lah. Kalau depan tuh kalau misalkan terlalu besar pun kayak wewe gombel, bener nggak sih? Bener, terus berat deh. Oh, berat ditimbang emang berapa kilo kira-kira? Kalau misalkan naik motor 2 teh, jadi haririn motor teh. Kalau ngerem nabrak punggung gitu ya? Nah, tapi ada juga loh yang begini, ada juga ya yang seneng begini. Bagian atas gede gitu ya.
Jadi ketika naik motor itu direm kayak ditabrak sama truk beko gitu. Duh gitu. Sengaja direm-rem begitu. Duh. Ya lebih ke puso sih. Lebih ke puso, bukan damkar ya? Lebih ke puso nu hejo teh gini. Yang ngangkut tanah. Kayaknya lebih prefer ke yang belakang lah. Oke, yang belakang. Itu mah fisik ya. Itu mah ini laki lah, mata laki-laki. Nah, terus kalau misalkan lu nih ya, sudut pandang lu sebagai yang masih muda gitu. Kadang-kadang ada yang bermasalah juga, kadang-kadang suka ada yang pengen tinggi badan misalkan. Harus lebih pendek sedikit gitu, misalkan kalau enggak sama lah gitu. Masalah nggak sih buat lo ya? Buat pribadi mah enggak sih, karena saya pernah sama yang lebih tinggi, pernah sama yang lebih pendek, nggak masalah sih. Cuma kalau lebih tinggi mah nyium nate karagok gitu, kudu jinggit. Kudu jengke. Kalau yang lebih pendek, enak dipeluk. Tapi kamu nggak jongkok maksudnya? Oh enggak. Jongkok. Cuman rada ngepron we tiarap. Goblok. Nah gini. Ternyata anak ngucok baba. Goblok ini. Nah gini. Maaf jokesnya rada dark tidak gimana. Nah gini. Secara fisik mungkin kan kadang-kadang orang bisa menilai ya. Tapi kan nggak selalu tipe cewek itu dilihat secara fisik, benar nggak? Benar. Ada yang memang tidak sesuai dengan harapan, misalkan. Ya semua cewek sebenarnya memang pada dasarnya memang diciptakan cantiknya. Ada kekurangan, ada plus minusnya lah, sama kayak cowok juga sama. Nah, ketika misalkan cewek itu anggaplah biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu cantik gitunya. Cuman dia punya inner beauty teh pokoknya daleman lah. Daleman teh asa jorok. Karisma, aura. Ya auranya bagus lah gitu, misalkan seperti kayak begitu. Lo milih mana sih, Yo? Lebih cenderung ke penampilan secara fisik atau perasaan atau perilaku, sifat lah, sikap. Kalau dari dulu lebih ke sikap sih, perilaku sih yang utama. Sebenarnya wadukan ngomong, aku mah nggak ngeliat kamu dari fisik, karena dari waduk anjing kali pasti begitu lah gelis tuh. Ya, bener. Waduk gitu mah sebenarnya nggak munafik lah. Ya. Fisik mah satu lah. Fisik itu relatif mau ditempatin ke nomor 1 bisa, ke nomor kesekian bisa. Cuman kalau yang utamanya tuh ya perilaku, sikap. Kalau misalkan enak diajak ngomong, masuk kuat. TikTok lah ngomong A, dia jawab A segala macem. Terus misalkan udah habis topik, dia nyari topik segala macem. Kalau topik gak ketemu gimana? Juga nggak apa-apa. Kalau topik gak ketemu, nyarinya siapa? Budi. Topik gak ketemu Hidayat. Jadi atlet pemain bulu tangkis. Nah, gini, ini kita balik dulu ya, flashback dulu nih. Flashback dulu. Pernah punya mantan gak sih yang maksudnya secara fisik ya good looking lah gitunya, tapi kelakuannya anjing banget, ada nggak? Ada. Mungkin Anda juga tahu. Enggak. Maksud gua gini, ya maksudnya itu kan bisa dijadikan pengalaman ya, ketika misalkan cowok itu memilih pasangan, kemudian misalkan dia sudah ada pengalaman dengan cewek yang sebelumnya. Ya mungkin enak dilihat gitu ya, enak dilihat tampilannya, tapi ketika secara personal sikapnya itu kurang cerek gitu, jadi nggak, kurang waras gitu maksudnya teh. Nah, pernah. Nah, yang pelajaran apa yang bisa diambil ketika lo menemukan cewek seperti itu dan bisa dijadikan pelajaran di kemudian hari itu untuk mencari pasangan yang lebih baik lagi, misalkan apa? Pelajaran untuk pasangan yang selanjutnya. Sekarang mah udah punya pasangan kan, maksudnya kan? Udah ada kan? Sekarang udah punya pasangan. Udah ada. Gimana? Jadi jadikan pelajaran apa tuh yang mantan? Jadi gini, ada nih yang ini menurut pribadi ya. Tapi kadang-kadang suka gini nih. Ada orang yang pinter ngasih saran ke orang, tapi goblok sendirinya. Ngerti nggak maksudnya? Orang curhat, ya udah menurut aing mah mana gini aja gini. Wah pinter anjing, nggak seprofesor aing. Tapi pas sendirinya galau, goblok, jadi jelema bego. Itu ada. Ada. Mengalami juga itu ada, kadang-kadang saya
Kadang-kadang saya seperti itu, cuman sekarang ya perubahan lah karena bertambahnya umur sekarang. Umur berpengaruh ya? Ya jadi balik lagi ke tadi, ada sebenarnya pernah lah punya mantan yang maksudnya ya dia good looking segala macem, tapi kelakuannya nggak ya gitulah, memusingkan. Pelajarannya yang diambil hal-hal yang tidak baik yang pernah dilakukan sama mantan, misalkan kayak wah ini ngekang kesini, misalkan nggak bisa, nggak boleh. Ngekang maksudnya dijajah gitu? Kamu sempat mengalami penjajahan seperti kayak begitu, penjajahan cinta? Terjajah secara langsung, cuman lebih susah kalau saya. Jadi terjajah secara langsung tidak, cuma tidak langsung, secara tidak langsung. Oke. Jadi ada beberapa hal lah yang membuat ya gitu. Kita balik lagi ke tipikal cewek. Kalau tadi lu ngomong tentang terjajah ya. Tapi ada juga laki-laki atau cowok yang seneng, maksudnya dijajah seperti itu yo. Jadi kalau lo tahu apa? Jadi ada laki-laki juga yang seneng, memang dia lebih seneng di posesifin, posesif. Ada. Iya, posesif. Jadi kalau misalkan si ceweknya nggak cemburu, dia tuh ngadon ngambek. Ngadon itu malah ya, maksudnya bukan ngadon kue, malah ngambek, terus malah nggak suka. Malah ada yang sampai jor-joran teh jadi militan gitu ya, militan dalam berpacaran. Jadi ya. Ini tipikal cowok ini ada gitu loh. Tapi dia tuh nggak suka kalau misalkan si cewek itu tidak merespon, atau misalkan tidak merespon secara edan gitu. Maksudnya kayak misalkan si cowoknya tuh mau disuruh misalkan, dalam artian disuruh seperti begini, kamu nggak boleh ngerokok ya gitu. Udah berarti kamu harus berhenti ngerokok. Ada yang nurut, ada juga misalkan, ada yang senang kayak gitu ya. Ada, aku tuh nggak suka kalau kamu misalkan pakai baju kaos misalkan, nggak suka. Ada yang kayak begitu. Nah, lu pernah ngalamin nggak kayak begitu? Diatur kayak begitu aja, yang sederhananya. Kalau diatur kayak gitu nggak pernah. Cuman karena kalau misalkan mau jalanin satu hubungan nih, ya sesuai pengalaman lah. Udah pahit-pahitan dari awal. Itu kayak bahasa gue kayak gini, nggak suka kayak gitu. Itu kata-kata gue ya kayaknya ya, pahit-pahitan dari awal. Enggak sih sebenarnya, ya itu pengalaman sih, kemudian pengalaman. Terus. Pahit-pahitan dari awal. Jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Misalkan nggak suka kayak gini, nggak suka kayak gitu. Misalkan kedepannya udah dijalanin, masih kejadian, ya masih diingetin 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi lama-lama kalau misalkan kayak gitu terus, justru yang kalau pribadi nih, malah kalau misalkan yang dicari itu bukan, kenapa nggak cemburu, jadi pertanyaan, kenapa nggak gini, enggak sih, biasa aja. Menurut pribadi nih, menurut saya pribadi, seorang Rapen, kalau misalkan mau itu cowok mau itu cewek, kalau misalkan pede, percaya diri aja, ada aing percaya diri udah. Mau dia deket sama siapapun ya udah biasa aja. Oh, berarti intinya lebih ke aing nomor hiji mah aing. Kecap itu nomor 1, nggak ada nomor 2 ya, yo. Nah, berarti intinya lebih ke memberikan kepercayaan ya, pada pasangan kita. Nah, kita bahas lagi nih tentang tipe-tipe apa namanya? Kayak tadi balik lagi nih. Gimana? Ingat tadi percaya. Pelajaran yang diambil misalkan dapat cewek yang gelis lah, misalkan ada yang cantik segala macam, tapi kelakuannya nggak enak gitu, nggak masuk. Kayak misalkan ini hal kecilnya kayak yang untuk jadi pelajaran untuk misalkan pacar yang nantinya nextnya yang mau jadi pacar, terus pasangan siapa yang ya pasangan yang selanjutnya lah. Misalkan kayak hal kecil, sebenarnya jujur aja inti masalah hubungan itu adalah tuker IG. Tapi kan itu kan sebenarnya privasi ya, maksudnya hal-hal pribadi. Masa bukan Cuman, ini kalau menurut gua nih, sebentar dulu. Kalau menurut gua, kalau misalkan lu saling percaya, lu nggak perlu harus juga tuker-tukeran misalkan akun-akun itu, kecuali kalau misalkan akun-akun Mobile Legend gitu ya, akun-akun PUBG bisa gitu. Dijokiin gitu ML bisa. Nah, menurut gua lebih ke percaya tuh sebenarnya nggak harus sampai tuker-tukeran IG sih kalau menurut gua ya. Maksudnya nggak usah seperti itu. Nah kan sekarang sekarang kayak gini deh. Lo kan sekarang LDR nih, ya kan? LDR. Sebelum balik lagi ke tipe cewek cowok ya. Lo kan LDR nih sekarang. Terus
apa sih rahasianya gitu kan? Lu belum pernah ketemu kan? Secara fisik kan? Belum. Baru hanya di Dumai. Sebelum pacaran pernah di salah satu tempat hiburan malam pernah jaraknya cuma 2 meter. Tempat hiburan malam jaraknya udah 16.500 kilometer. Hah? Tempat hiburan malam saya nggak ngerti soalnya. Itu biasa yang tempat-tempat gitu anak-anak itu ducak gitunya. Nah, ini lu kan edaran nih. Apa yang membuat kalian berdua gitu ya, saling percaya? Sedangkan ini kan hitungannya bukan 100 kilo 200 kilo kan. Lu ada di Amerika sana dan cewek lu ada di Bandung. Nah, ini kan susah sebenarnya kalau menjalani kalau tanpa kepercayaan ya. Enggak sih? Nah, rahasianya dong, Mas. Nah, sebelum saya bongkar rahasianya, ini makasih dulu buat mantan-mantan saya dulu. Banyak amat. Karena apa? Mereka itu ibaratkan buku LKS gitu, memberi pelajaran ke saya untuk kedepannya. Jadi apa masalah-masalah yang pernah saya alami dengan mantan saya, ini apa sih masalahnya? Misalkan, oh ini akar masalahnya dari sini, gak saya ulangin di sini, gitu. Jadi ibaratkan pasangan saya yang sekarang itu kayak ujiannya. Maksudnya gimana? Nah, pelajaran-pelajarannya, pemantapan segala macam itu mantan-mantan saya. Jadi yang mantepin tuh mantan-mantan saya. Emang mantan saya mantep lah. Maaf sayang. Lu sesuai dengan apa namanya pendidikan saat ini kan sekarang lagi musim di sana tuh PJJ ya, pelajaran jarak jauh. Mungkin itu juga yang dialami oleh Anda di sana ya. Pelajaran jarak jauh itu. Iya, saya mengalami sekali. Saya LDR 1,5 tahun tidak pernah bertemu. Oke, kita balik lagi ke topik ya. Tipe-tipe cewek lagi nih. Ada cewek yang seneng diperlakukan romantis, manja, ya nggak? Jadi ya benar-benar yang jadi cowoknya itu harus mempunyai sikap sedikit lebih dewasa. Ada yang begitu. Wajar nggak sih gitu? Kan ini baru pacaran nih misalkan. Tipe cewek ini tuh minta diperlakukan seperti itu, misalkan lebih romantis, ya kan, lebih senang dimanja, gitu dengan bahasa-bahasa yang mungkin enak didengar ya, maksudnya bahasa-bahasa halus lah, nggak ada anjing-anjingan, goblok-goblogan, nggak ada. Gimana? Wajar sih sebenarnya. Wajar aja ya. Tapi beneran nih jujur. Cewek minta misalkan dimanja, tapi sifat kita yang udahlah nggak usah manja-manja, nggak suka. Itu saya alami sendiri, gitu kan. Saya alami sendiri. Si cewek pengen dimanja, tapi saya ternyata bukan tipe orang. Tapi sebenarnya kalau bisa nge-treat cewek semanja itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan dibalik cowok nih, misalkan cowoknya yang pengen dimanja gitu, yang diromantis-romantis asa geli tapi nanya, asa enggak banget nggak sih? Enggak banget sih, kayak nggak cowok aja. Cowok mah enaknya melindungi. Dicuekin tapi diperhatiin, ngerti nggak sih? Diperhatiin aja. Iya. Tapi nggak usah pakai. Cuek tapi perhatian gitu. Ya kan kadang-kadang kalau misalkan gue lihat di beberapa akun lah ya, akun sosmed gitu. Ada yang cowoknya tuh ngelendot ke cewek gitu. Terus diusap-usap kepalanya. Kan anjing banget ya. Maksudnya nyangges lah gitu, maksudnya laki tua tuh lah gitu. Ayolah laki mah justru laki-lakinya yang berperilaku seperti cowok pada umumnya gitu. mendingan ceweknya yang gelendotan ke laki, bener gak sih? Jadi misalnya nyandar-nyandar kan lebih enak dilihat. Tapi ya balik lagi ya. Kalau cewek gelendotan ke cowok, nanti ada omongan, ceweknya ini banget sih, lenjeh banget gitu. Nah, ini gue kasih saran nih. Salah zaman sekarang. Nah, gue sebenarnya mau kasih saran. Selama hubungan lo tidak merugikan orang-orang di sekitar lo mau gelendotan nyandar begini juga gak masalah. Tapi ya netizen maha benar ya, maksudnya apapun itu pasti selalu dikomenin. Kalau misalkan ceweknya yang duduk sama cowoknya agak jauh-jauhan sedikit, pasti dia ngomongnya begini. Anjing pasti lagi berantem, kan kayak begitu. Sekarang gelendotan sedikit, ceweknya gelendotan sedikit, ya anjing gelut banget sih kayak begitu, biasa-biasa aja kali. Serba salah. Tapi poinnya adalah selama itu tidak merugikan orang sekitar lo dan lo tahu norma-norma yang harus dilakukan, gaspol bebas, tidak merugikan, lo tahu norma-norma gitu ya. Nah sekarang gini loh, satu lagi tentang tipe kita ke cowok sekarang ya, Cowok itu ada yang modelnya begini. Ini sebelum panjang lebar ya. Kita ambil potongannya aja. Cowok yang ringan tangan. Ringan tangan itu bukan segala dijinjing ya. Bukan, maksudnya ringan tangan itu dia lebih seneng memperlakukan
si ceweknya dengan kekerasan fisik kalau berantem. Misalkan anggapnya tempeleng aja gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang si ceweknya itu merasa biasa-biasa saja ketika diperlakukan seperti kayak begitu. Itu sindrom. Sindrom. Maksudnya? Nggak wajar gitu, maksudnya sebenarnya nggak wajar kan sebenarnya nggak. Ada cewek yang dia masih nerima. Kesatu itu hal yang utama ceweknya goblok. Terus 3 bukan daek. Sepakat. Kan ada yang kayak gitu. Ada yang sampai bonyok, tapi masih terus udah bonyok tuh cowoknya minta maaf, dimaafin lagi, itu masih dimaafin lagi. Emang goblok banget. Nah, maksud gue begini. Kenapa mereka itu ya kadang-kadang sudah tahu tipe si cowoknya ini seperti misalkan sering ringan tangan gitu, sering nempeleng, sering apa. Kenapa sih mereka nggak membuat ini menjadi satu pelajaran? Kan yang lebih baik itu ya, ketika kita menemukan tipe cowoknya seperti ini, misalkan si ceweknya itu, harusnya ini dijadikan pelajaran bahwa ya lo ini namanya pacaran tuh harusnya bersenang-senang, bukan dengan cara istilahnya apa namanya nggak nelpon, berantem, tempeleng. Itu mah namanya MMA anjir, udah bukan lain bobogohan karena itu mah kayak bawa lakina anak buah McGregor kan bisa jadi. McGregor tukang batagor. Bukan. Mick Tyson kan. Mick Tyson. Nah, jadi ada Londok. Ada Londok. Kang Ade Damang. Nah, maksud begini. Gue cuma mau ngasih tahu bahwa kalau misalnya kalian, entah itu cewek, entah itu cowok yang diperlakukan dengan kasar seperti kayak gitu, tolong mendingan udahan saja karena ini memang tidak sehat banget. Nah, oke. Sekarang gini. Ada kutipan untuk maksudnya? Ada kutipan ya nanti untuk depan. Gini. Dilarang memukul wanita walau hanya dengan setangkai bunga. Gue gak ngerti maksudnya anjir. Jadi tapi tangkai bunga ros mah pasti cucukan goblok ada berdurinya. Pasti beak banget nanti barare atuh anjir. Iya walaupun dengan setangkai bunga mawar. Setangkai bunga mawarnya. Soalnya ada durinya ya. Digebung mah anjing beak bonyok kabeh di ketihan. Nah, oke. Pada gundegung mah heureuy teu naon. Iya, kalau pada gundegung itu biasa. Pada gundegung itu kalau misalkan bahasa anak kerennya mah toyor-toyoran. Tapi yang dalam batasan wajarnya. Kalau misalkan lo nemuin tipe cowok-cewek yang sia anjing ketembokeun eta mah kekerasan ke DRT. Tembok ranginang gitu. Merontok teh. Nah, ya gini ya. Tambahin satu lagi yuk. Tipe cewek. Tipe cewek sekarang di mata cowok itu yang dari awal kita bahas tadi. Ada yang memang secara fisikan ya, ada yang memang secara ada yang memang secara lebih ke individunya, perilakunya. Nah, kadang-kadang ada ya entah itu cewek atau cowok ya, maksudnya ketika kita bertemu pasangan yang bukan tipikal kita itu kadang-kadang suka ada begini, ketidakyakinan dalam dalam pikiran kita bahwa kayaknya gua nggak cocok deh misalkan ya. Ngelihat misalkan walaupun ya secara penampilan oke lah gitu ya. Tapi ada yang berpikiran begini bahwa kayaknya gue nggak cocok kalau misalkan gue jalan sama dia. Nah, dalam artian begini, entah itu si ceweknya yang lebih dominan tipikalnya, walaupun ya bagus lah, pribadinya bagus lah gitu, rasanya oke. Atau misalkan si cowoknya yang lebih mendominasi, walaupun si ceweknya pun ya secara fisik, secara perilaku bagus gitu ya. Nah, ini masalahnya di mana nih Mas? Coba tolong dijelasin sih. Apakah ketidakpercayaan diri atau memang ada trauma masa lalu dalam percintaan? Itu gimana? Yang masalah utama kan trauma sih. Trauma? Dia terlalu takut. Wah. Karena ada 4 dari 10 lah. 4 dari 10 cewek ada yang dia gini gak ya. Oh, ragu-ragu untuk melangkah. Jadi ragu-ragu. Jadi misalkan si cowok ini gini gak ya, takut kayak dulu. Jadi masih ada rasa takut dari yang sebelumnya. Lebih cenderung ke situ ya. Intinya. Jadi dia sebenarnya bukan yang nggak pede, tapi memang ada trauma masa lalu yang memang menghambat dia untuk mengambil keputusan. Gue mau jalan sama cowok ini, gue mau jalan sama cewek ini. Gitu ya. Tapi menurut lo ini lebih cenderung sering ke cewek apa cowok sih? Cewek. Kalau cowok mah lost doll anjing gas. Gak ada lost doll soalnya ada teman gue juga yang begitu. Mau melangkah gitu ya. Mau jadian sama ceweknya baik gitu.
cowoknya baik, si ceweknya baik gitu. Dan penampilannya ya good looking lah gitu ya. Cuman dia nggak berani. Terus pas ketika gue tanya, dia bilang gue nggak pede. Jadi lebih bukan trauma, tapi gue nggak pede bahwa dengan keadaan gue yang sekarang. Dari dirinya sendiri kan? Iya. Kalau cowok itu, benar gak sih? Iya. Jadi kalau misalkan yang dari cerita, itu mah lebih dari ke diri sendiri, benar nggak? Iya. Karena nggak pede. Perasaan minernya berawal memang dari diri sendiri ya, bukan karena masa lalu ya, bukan karena trauma masa lalunya. Nah, oke nih kita udah berapa menit sih ini? Oke. Baru bentar. 20 menit tadi ada kali. 20 menit. 15 belum. Nah, berarti kita tambahin lagi. Nah, kita masuk ke masih tipe-tipe cewek cowok ya. Nah, tipe-tipe cowok sekarang. Ada yang dari segi? Ada yang tipe cowok itu yang memang dia merasa bahwa gua kalau ngedeketin cewek itu harus dari badan. Badan gua harus, untuk menarik cewek itu badan gua harus keren lah gitunya, atletis. Tapi ada juga cewek yang